Hari ini kita akan istirahat dulu ngetes SSD-nya, biar PC-nya sempat istirahat dan yang ngetes juga sempat istirahat. Sambil saya mau kasih share aja apa sih alasan saya untuk melakukan pengetesan seperti ini, termasuk kompilasi nantinya scoring dari semua SSD yang sudah dites sejauh ini. Wi-Fi gaming router pertama dengan RGB antena, MSI Radix AXE6600 Wi-Fi 6E Tri-Band Gaming Router, kencang dan cakep pastinya. Didesain untuk gaming dengan superior performance yang menjamin alokasi bandwidth terus stabil. Berteknologi Tri-Band 2,4, 5, dan 6 GHz dengan total speed 6600 Mbit per second untuk memastikan koneksi tanpa gangguan. Bekerja dengan quad-core CPU yang dilengkapi heatsink membuat performansnya terjaga tetap tinggi. Selengkapnya cek link di bawah. Yap, nggak terasa udah 3 bulan. Tiap hari Minggu kita nonton rame-rame SSD dibunuh dan kita bahagia gitu ya. Kejam memang ini ya. Dan semuanya berawal dari rasa penasaran saya sebagai seorang user PC. Jadi saat saya beli SSD itu saya penasaran sama spek yang tertulis. Dari speednya ditulis up to sekian Mbps sampai TBW bahwa SSD ini bisa bertahan sampai sekian puluh, sekian ratus terabyte. Beneran nggak sih bisa sampai ke sana? Karena kalau kita lihat dari angka spesifikasi itu kalau buat saya masih ambigu. Karena walaupun untuk SATA ya, dia nulis speed up to 550 MB per second. Itu adalah kalau boleh dibilang pasal karet. Karena seandainya pun SSD-nya dites dan nggak bisa menyentuh 550, nggak salah juga. Karena pabriknya bilang hanya up to. Termasuk TBW. Berdasarkan apa mereka nulis 40, 50, 70, 90 TBW? Apakah mereka udah ngetes bisa nyampe ke sana? Atau jangan-jangan hanya sekedar perkiraan yang nantinya belum sampai angka itu udah mati duluan SSD-nya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, ya mau nggak mau saya harus ngetes sendiri. Dan daripada ngetes satu, kenapa nggak ngetes banyak sekalian? Dan untuk tambahan info, buat kamu yang berpikir bahwa semuanya ini ada yang endorse, nggak bre, ini semua modal sendiri. Jadi SSD-nya saya beli sendiri, terus ngetesnya juga saya bayar listrik sendiri. Satu-satunya yang disupport cuma PC yang kamu lihat. Kalau setiap kali kamu nonton videonya itu ada PC yang terpampang di samping saya ini. Itu motherboard sama GPU-nya disupport sama MSI. Sisanya saya modal sendiri. Dan ternyata saya punya satu PC dedicated tadi, ya boleh dibilang nggak cukup sih. Karena udah ada beberapa video pengetesan yang kamu lihat, ternyata satu SSD aja ada yang bisa menghabiskan waktu sampai 2 minggu di tes nggak mati-mati. Sedangkan saya harus update videonya setiap 1 minggu sekali. Jadi akhirnya mau nggak mau saya harus ada satu PC sendiri yang juga modal sendiri, yang akhirnya nyala 24 jam semua. Jadi baik secara PC dan secara tagihan listrik semuanya membengkak bre. Demi siapa coba? Beberapa kali saya berusaha untuk menekan budget dengan cara saya kontak teman-teman yang ya distributor, terus ada yang pegang brand gitu ya. Saya tawarin, mau nggak nih SSD lu gue tes kayak gini nih. Awalnya pada semangat bre, tapi begitu ngelihat di tesnya dibunuh, jangan deh. Ya iya sih, siapa sih yang tega ngelihat barang kesayangannya dibunuh gitu kan? But the show must go on. Saya tetap harus menjawab rasa penasaran saya, walaupun nggak ada yang ngirimin barang, saya masih bisa beli sendiri. Jadi akhirnya itulah yang saya lakukan. Ada sih satu brand yang saya tes paling awal, itu dia berani ngirim sampel. Dan ternyata waktu ngobrol, mereka pede dengan produknya, saya tes beneran dan ternyata memang terbukti barangnya bagus. Apa brandnya? Kamu lihat sendiri aja. Nah, sekarang kita mulai untuk metode pengetesannya. Jadi di awal itu saya memang pengennya adalah pakai software yang hanya ngisi data doang, nggak ada sampingan lain-lain. Dan ini saya dihadapkan pada beberapa pilihan software. Jadi ada yang namanya Anvil Benchmark, terus ada stress test software bawaan HD Sentinel, ada Pastmark Burn-in Test, Trace My PC, sampai software yang jalaninya pakai script namanya VDBench. Dan yang VDBench ini sebenarnya yang paling komplit ya, tapi parameternya ada terlalu banyak dan semuanya harus manual dimasukin satu-satu. Dan buat saya terlalu ribet. Sampai akhirnya saya nemuin satu program yang pas banget, namanya adalah SSD Stress Test dan dia dijalankan dengan command prompt. Jadi masih tetap pakai script tapi scriptnya cukup sederhana, parameternya juga nggak terlalu banyak. Dan ternyata dia yang bisa menjawab semua kebutuhan saya. Jadi kalau program yang lain itu kebanyakan dia bisa ngisi data, bisa full speed, tapi nanti setelah beberapa menit akan drop speednya karena
karena mungkin dia melakukan semacam integrity check gitulah ya. Tapi kalau yang SSD stress test ini, dia nggak pakai integrity check, nggak pakai apa-apa, pokoknya begitu dijalanin dia langsung jalan full speed sampai kita hentikan tesnya atau sampai barangnya mati. Karena balik lagi ke tujuan awal, saya pengennya hanya mengejar TBW. Yang penting diisi data sampai bisa menyentuh angka TBW, udah selesai misi saya. Nah, ternyata setelah jalan, pada prakteknya nggak sesimpel itu, bahwa ternyata tidak semua SSD bisa jalan full 100% speed selama durasi pengetesan. Ada yang speednya kacau balau naik turun, tapi ada yang bisa stabil, tapi nanti di tengah jalan turun-turun, tapi ada yang kalau saya ingat saya sih yang paling stabil nih ya, dari brand baru yang paling stabil yang bisa selama durasi pengetesan lempeng itu yang awal tadi, ya Etopso lah pokoknya. Itu dia benar-benar bisa full speed. Kalau brand baru lainnya, ya kamu tonton sendiri, banyak batuk-batuknya lah. Nah di awal itu, karena saya pertama kali ngetes adalah si Etopso, saya pikir semua brand baru SSD akan sama seperti itu. Dan ternyata saya salah, karena ada banyak yang butuh waktu yang lebih lama karena speednya nggak stabil. Ada yang sampai akhirnya saking nggak stabilnya ya sudahlah dihentikan aja daripada buang-buang waktu dan sebagainya. Dan sekarang saya pengen bikin kompilasi semuanya, saya bikin sistem scoring. Jadi dari awal sampai akhir tahun nanti, saya akan bikin kompilasi semuanya, masing-masing SSD skornya berapa, dan parameter yang saya gunakan seperti apa. Di awal saya udah bikin sistem scoring yang lama, jadi udah sempet saya terapkan di beberapa SSD yang sudah saya tes, di mana sistem awal tadi menggunakan 3 parameter. Yang pertama adalah endurance atau daya tahan TBW-nya, yang kedua adalah stabilitas tesnya, dan yang ketiga adalah garansinya. Untuk daya tahan, brand-brand baru yang sudah dites itu rata-rata akan mati di angka sekitaran 60 terabyte dengan spesifikasi TBW-nya ada di kisaran 40-50-an terabyte, dan ini hampir rata begitu semua. Dan saya pikir semua SSD SATA 2,5 inch yang 120-128 GB TBW-nya memang ya bakal bertahan segitu doang. Ternyata saya salah lagi. Karena di saat saya ngetes ADATA yang termasuk salah satu brand senior, itu ternyata dia bisa bertahan sampai lama sekali, 8 kali lipat TBW kalau nggak salah, dan belum mati. Termasuk terakhir kemarin saya ngetes PN-nya juga sama, 8 kali lipat TBW dan belum mati juga. Jadi asumsi saya bahwa speed bakal sama semua juga salah, bahwa TBW-nya juga bakal sama semua juga salah, bre. Dan alasan inilah yang membuat saya akhirnya membuat mekanisme pengetesan yang baru. Jadi awalnya saya pengen semua SSD dites sampai mati. Nah ternyata begitu ketemu beberapa yang sampai 2 minggu lebih nggak mati-mati, kayaknya nggak mungkin diterusin deh. Karena dari satu informasi yang sempat saya baca, ada satu artikel gitu, itu ternyata ada orang yang pernah melakukan testing seperti itu dan SSD-nya baru mati setelah 3 tahun. Jadi udah diisi berapa ribu petabyte gitu baru mati. Nah kalau semisal nih saya ketemu SSD yang seperti itu, mau sampai kapan saya ngetesnya? Sedangkan setiap hari Minggu saya harus update. Jadi ya udahlah. Saya kasih batasan aja bahwa 2 minggu adalah waktu yang paling maksimal. Dan biasanya SSD yang bisa bertahan 2 minggu itu dia bisa bertahan sekitar 8 kali lipat TBW. Dan itu menurut saya udah bagus banget. Kemudian untuk stability test yang nggak usah dijelasin lebih lanjut karena memang ada yang stabil ada yang enggak dan itu akan mempengaruhi skor. Tapi kita bahas dulu tentang satu parameter yang saya drop tentang garansi. Jadi awalnya garansi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu akan mempengaruhi skornya, tapi ternyata begitu saya baca beberapa komen, terus ada masukan dari beberapa teman, sepertinya ini jadi poin yang kurang adil. Kenapa? Karena ada SSD yang kualitasnya bagus, jadi dia speednya stabil, terus secara TBW-nya juga bisa sampai 8 kali lipat. Tapi karena garansinya cuma 3 tahun, akhirnya skor dari poin garansi ini dia nggak bisa bagus gitu ya. Sedangkan SSD lain yang selama pengetesan itu speednya busuk, terus TBW-nya juga rendah, tapi kasih garansi 5 tahun, dia skornya malah bisa lebih bagus dibandingin yang si SSD yang sebelumnya ini tadi. Jadi di sini adalah satu poin yang kurang fair. Jadi akhirnya masalah garansi ini saya drop. Karena sebelumnya kan dibagi tuh antara speed stability cuma saya kasih 2 poin, sedangkan garansi itu bisa mencapai 3 poin. Dan untuk speed stability yang cuma 2 poin ini juga jadi nggak fair juga. Karena tadi SSD yang jelek tapi garansinya lama, dibandingin SSD yang bagus tapi garansi pendek, itu skornya malah lebih bagus sih SSD jelek dengan garansi lama. Sedangkan garansinya sendiri itu bisa jadi bakal nggak berguna juga. Karena ada juga yang udah sharing, dia beli SSD baru, 3 bulan udah mati, diklaim garansi, datang penggantinya, dan ternyata nggak lama kemudian mati lagi. Dan waktu mau diklaim yang kedua atau ketiga kalinya udah ditolak sama toko atau distributornya. Jadi ya akhirnya garansi 3 atau 5 tahun itu bakal jadi percuma kalau setiap
3 bulan sekali kita harus klaim, dan untuk nantinya akan ada penolakan bahwa setelah klaim kesekian nggak bisa lagi. Ya ngapain juga kita dapat garansi panjang-panjang, ya kan? Jadi sekarang sistem scoring hanya menggunakan 2 parameter, lebih simple, di mana daya tahan itu skor maksimalnya 5 dan kestabilan kecepatannya saat durasi pengetesan itu juga skornya 5. Untuk sistem endurance atau daya tahan ini, sistem scoringnya adalah 0 kalau SSD-nya nggak berhasil mencapai angka TBW yang tertulis di spesifikasi. Skor 1 kalau dia berhasil mencapai TBW sampai 2 kali lipat TBW. Skor 2 kalau bisa lebih dari 2 kali sampai 3 kali lipat TBW. Skor 3 kalau bisa lebih dari 3 sampai menyentuh 4 kali TBW, skor 4 kalau bisa lebih dari 4 dan menyentuh 5 kali TBW, dan terakhir skor sempurna 5 kalau lebih dari 5 kali lipat TBW. 5 kali lipat ini adalah angka yang gede banget. Pada prakteknya hampir nggak mungkin kamu akan bisa mencapai angka 5 kali lipat TBW, karena bahkan angka TBW aja itu bisa dibilang hampir nggak mungkin tercapai juga. Gambarannya nih, kalau kamu pakai SSD yang 120 GB dengan spek 50 TBW, itu untuk bisa mencapai 50 terabyte ini, kamu harus mengisi SSD sampai penuh, dihapus lagi, dan lakukan itu sampai sekitar 416 kali. Jadi kalau setiap hari kamu isi sampai penuh dan dihapus, ya kamu harus melakukan itu sampai 1,5 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk stabilitas kecepatan ini nggak bisa saya breakdown secara detail, karena ya memang harus dilihat pakai mata, dan saya harus memantau video yang ada puluhan selama berhari-hari testing itu ya. Jadi saya harus ngeliatin satu-satu tiap jamnya dia stabil atau enggak. Tapi yang jelas, skor 0 hanya bisa didapat kalau SSD-nya nggak bisa jalan sama sekali, dan itu nggak mungkin. Skor 1 adalah kecepatan saat stress testnya busuk dan speed testnya juga busuk, dan ini sepertinya juga nggak mungkin. Karena kalau dua-duanya busuk, udah pasti nggak akan saya lanjutin tesnya. Jadi kita langsung lompat ke skor sempurna 5, itu adalah apabila selama durasi, dia selama di stress, speednya bener-bener lempeng stabil, dan waktu di speed test itu juga stabil. Karena dari yang udah kita lihat sejauh ini, ada SSD yang waktu di stress bagus, tapi waktu speed testnya jelek, atau juga sebaliknya. Nah, sekarang langsung kita lihat bareng-bareng aja kompilasi hasil skor dari semua SSD yang sudah kita tes sejauh ini. Dan ini hanya untuk SSD SATA 2,5 yang kapasitas 120-128 GB. Karena ada 2 NVMe, itu nggak kita masukin ke dalam kompilasi scoring kali ini. Nah, ini adalah dokumen yang bisa kamu lihat. Ini isinya salah satunya adalah kompilasi skor dari SSD yang sudah saya tes semuanya ya. Tapi kita lihat dari yang awal dulu. Jadi ininya cuma satu halaman, cuma ini cap-cip-cupnya ada banyak. Jadi ini ada, dari pertama ada documents version. Ini udah versi 2.0 yang barusan dirilis tanggal 24 Maret kemarin. Jadi perbedaannya dengan versi pertama adalah ada satu parameter yang di drop. Dan kamu bisa baca detailnya di sini. Dan kenapa kok bukan 1.1, kenapa 2.0? Karena ini termasuk major. Jadi ada poin yang dihilangkan dari metode penilaiannya. Jadi itu termasuk major. Dan di sini bisa kamu baca ya. Dokumen ini adalah milik saya. Kamu boleh pakai secara gratis untuk kamu jadikan referensi kalau lagi cari SSD. Boleh kamu bagiin ke orang-orang, tapi jangan diedit isinya. Karena saya mau menjaga originalitas dari data di dalam ini. Jadi kalau kamu rubah, kamu bikin versi barunya, ini kamu buka dalam mode read only ya. Terus kalau kamu bikin versi baru dan kamu rubah, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Nah, kemudian about, ini adalah apa yang saya lakukan pada pengetesan SSD ini. Kamu baca di sini, termasuk ini adalah playlistnya. Jadi playlist dari semua pengetesan SSD. Ini akan diupdate berkala. Jadi setiap kali kamu klik ini, seharusnya kalau nanti versi dokumennya adalah yang terbaru, berarti kamu akan bisa ngelihat semua video dari awal sampai akhir. Berapapun jumlahnya nanti ya. Kemudian di sini disclaimer-nya kamu baca aja bahwa yang saya uji di setiap minggunya hanya 1 unit SSD dan tidak bisa dijadikan acuan mutlak kualitas SSD yang bersangkutan dari brand yang sama untuk yang tipe lainnya ya. Tapi kurang lebih ya seperti itulah yang saya lakukan, dan kamu bisa punya gambaran dari sana. Termasuk kalau ada yang pegang brand yang merasa keberatan dengan hasil pengetesan saya, bisa kontak aja. Kemudian bagian mananya yang merasa keberatan dan apakah saya perlu melakukan testing ulang atau enggak, itu bisa nanti kita obrolkan lebih lanjut, tapi yang pasti akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian ini kontaknya kalau mau ngubungin ke sini. Buat kamu yang pengen ngasih masukan juga bisa di sini. Terus kalau nggak dibalas jangan marah ya, karena yang masuk sejauh ini udah banyak banget dan nggak mungkin dijawab satu-satu. Kemudian ini adalah metodologi, bagaimana saya melakukan testingnya, terus scoring sistemnya seperti apa. Terus lagi softwarenya yang saya gunakan apa aja, itu detailnya ada di sini semua. Kemudian ini notes-nya adalah bahwa sistem scoring ini tidak mutlak.
pernah saya lakukan perubahan dan berarti ada kemungkinan bisa dirubah lagi ke depannya. Dan kalau kamu pengen ngasih masukan tadi ya tentang parameter apa aja yang perlu ditambahkan atau dihilangkan ke kontak yang tadi yang ada di sini. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke kompilasi skornya. Sejauh ini udah ada 8 SSD 2,5 inch dengan kapasitas 128 dan 120 GB. Ini di sini semua udah masuk sesuai dengan yang tertulis, tinggal baca aja. Terus ini adalah tanggal dia dipublish sekaligus kalau diklik, ini karena saya di Excel ya, harusnya ini bisa diklik langsung masuk ke video YouTube-nya. Terus yang di bagian ujung kanan ini adalah skornya, ini endurance score, ini speed score, dan ini total skornya. Di sini udah ada color code-nya juga, jadi kalau kamu lihat yang paling bagus 10 itu paling hijau, terus kalau yang paling jelek itu warnanya akan semakin merah. Dan ini juga udah saya buatkan di sebelahnya, ada chartnya untuk bisa memudahkan kamu. Jadi ini ada yang total score, kamu harus tahu nih, dia skornya tinggi itu karena nilai apanya yang tinggi? Apakah nilai endurance-nya atau nilai dari speed-nya? Karena itu nanti akan menentukan apakah kamu memilih yang endurance-nya panjang, speed-nya kurang bagus, atau sebaliknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Link untuk membuka dokumen ini bisa kamu lihat di deskripsi. Yap, itu tadi alasan dibalik saya melakukan pengetesan, metode pengetesan, terus sistem scoring, sampai kompilasi skornya. Kalau kamu pengen bisa mengakses file spreadsheet-nya, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Kalau belum ada, ya nanti tungguin aja sampai ada. Dan ini akan saya update berkala. Jadi nanti setiap ada tes baru, akan saya update ke sana gitu ya. Dan udah sih, kayaknya itu doang yang bisa saya share kali ini. Jadi kita ketemu lagi di penyiksaan SSD selanjutnya.